Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, keluarga, saudara yang dikasihi, dikenan, dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini saya akan menyampaikan satu ayat firman Tuhan yang dapat memberkati kita semua, khususnya dalam menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 1 mengatakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat ini menceritakan tentang salah satu mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan dari sekian banyak mujizat yang dilakukannya, baik yang tertulis dalam Alkitab maupun yang tidak tertulis. Kita percaya bahwa mujizat yang ditulis di dalam Alkitab bukan hanya membahas tentang mujizat yang terjadi saja. Dalam hal ini tentang yang buta menjadi melihat. Namun ada pesan-pesan kasih karunia khususnya yang dapat memberikan pelajaran untuk kita yang membacanya. Dikatakan pada ayat bacaan kita bahwa Yesus dalam perjalanannya yang hampir dipastikan diiringi banyak orang seperti biasanya, memilih untuk melihat orang yang buta sejak lahir. Walaupun banyak objek yang dapat dilihat oleh Yesus pada saat itu. Mengapa yang dicatat oleh Alkitab bahwa dari sekian banyak objek yang dapat dilihat, tapi Yesus justru memilih untuk melihat orang buta sejak lahir? Tentu ada hal yang menarik dari si buta ini sehingga dapat membuat Yesus melihatnya. Hal yang menarik dari si buta ini tentu adalah imannya. Dan imannya berbeda bentuknya dengan iman dari orang-orang buta yang disembuhkan oleh Yesus yang ditulis di Injil Matius, Markus, dan Lukas, di mana orang-orang buta tersebut bukan buta sejak lahir. Bentuk iman mereka terlihat dari proses kesembuhan yang dialami mereka, yaitu diawali dengan langkah iman mereka untuk membuat Yesus melihat mereka, baik dengan dibawa oleh orang kepada Yesus maupun berteriak memanggil nama Yesus. Tapi iman orang buta yang sejak lahir ini berbeda, di mana melalui berita yang didengarnya tentang Yesus telah membuat imannya melihat dan percaya pada Yesus dan janjinya yang akan menyembuhkan butanya. Sehingga terkesan dia menjalani kehidupan butanya dengan sukacita sambil menunggu kesembuhannya yang sudah pasti. Oleh karena itu, Yesuslah yang mengawali proses kesembuhan orang buta tersebut dengan melihat dan menghampirinya. Saudara, Yesus tidak tertarik dengan status kita, perbuatan baik kita, kekayaan kita, bahkan teologi kita. Dia tertarik dengan iman kita. Kondisi iman orang buta ini mengingatkan kita pada tokoh gereja Amerika yaitu Fanny Crosby yang hidup pada tahun 1820 sampai 1915. Seorang pengarang himne rohani dengan kondisi mata yang buta sejak lahir, di mana Fanny Crosby menikmati hubungannya dengan Yesus di dalam kebutaannya yang kemudian diekspresikan di kurang lebih 8.000 lagu-lagu rohani ciptaannya. Dalam satu kesempatan Fanny Crosby menyatakan bahwa jika ada pilihan untuk matanya disembuhkan, maka dia akan memilih untuk tetap buta. Karena dia tidak mau hubungannya dengan Yesus terganggu sekecil apapun dengan mata yang dapat melihat. Dan dia katakan bahwa dia ingin pribadi yang dilihatnya pertama saat matanya terbuka adalah pribadi Yesus Kristus. Keadaan seperti inilah yang disebut dengan buta tapi melihat. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kondisi sebaliknya, yaitu melihat tapi buta, justru ditunjukkan oleh murid-muridnya di Yohanes 9 ayat 2 yang membahas tentang kutuk keturunan, di mana murid-muridnya pada saat itu masih terpengaruh dengan karisma Musa
yang mengajarkan dalam hukum Taurat bahwa ada pembalasan akibat dosa. Mereka tidak melihat Yesus yang adalah kasih karunia, yang sudah tidak mengingat dosa-dosa lagi, seperti yang dicatat dalam Ibrani 10 ayat 17. Kasih karunia memberikan kebenaran, sedangkan hukum Taurat menuntut kebenaran. Saudaraku, pastikan kita tidak buta tentang Yesus dan karya salibnya, sehingga kita dapat berjalan dari kemenangan kepada kemenangan dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Karena di atas kayu salib, Yesus telah menyediakan kemenangan buat kita yang percaya. Dalam Efesus 2 ayat 8 disebutkan, karena kasih karunia kita diselamatkan. Atau dalam bahasa Yunani, kata diselamatkan berarti sozo, yang artinya bukan hanya kehidupan kekal saja, tapi juga pemulihan, penyediaan, kelimpahan dalam seluruh aspek hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Kristus yang boleh kami nikmati hari ini. Kami percaya Engkau yang di dalam kami, yang menyediakan semua yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan percaya untuk semua pemirsa yang mendengarkan program ini, sepanjang hari ini dipelihara sempurna. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Terima kasih banyak Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.